Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seluruh siswaku kelas 12 yang saya banggakan, adalah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada beliau junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Tetap jaga kesehatan, jaga diri, jaga keluarga, dan jaga kita masing-masing. Di materi yang pertama di kelas 12 ini, bab kita adalah semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Atau dengan kata lain, iman pada hari akhir. Mahwal hari akhir. Apa toh sing dimaksud dari akhir? Nanti akan kita bahas, kita bicarakan bersama di materi ini. Yang pertama adalah makna iman kepada hari akhir dan periode-periodenya. Hakikat iman kepada hari akhir, hikmah maupun penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari dengan wujud perilaku mulia. Kita dapat lihat di peta konsep ini ya. Untuk memahami apa itu hari akhir, minimal kita dapat pecah lagi pemahaman itu dalam 1, 2, 3, 4, 5 ini. Dan kemudian jika kita telah memahami, maka kita akan menghayati nilai keimanan itu, yang mana penghayatan itu akan muncul dalam semangat beribadah sehari-hari. Walaupun bagaimanapun, bahkan di semua agama itu ada hari akhir, ada hari kiamat, yang mana hari kiamat itulah batas antara kehidupan yang kita jalani sekarang ya, yang mana ini tempatnya untuk menanam dan menyiangi, dan kemudian di hari itu, hari akhir itu, setelah hari akhir adalah hari panen, hari menikmati hasil kehidupan kita di dunia ini. Seperti kita ketahui bahwa kita manusia itu menjalani beberapa kehidupan. Dunia manusia itu kalau kita bagi lagi banyak hal. Yang pertama adalah kita menjalani di alam kandungan. Ya, alam kandungan di mana kita berada di rahim seorang ibu. Kemudian ada alam dunia, alam yang kita jalani sekarang. Kemudian ada alam barzah. Alam barzah itu alam penantian, batas antara alam dunia dan alam akhirat. Akhir dari alam dunia, akhir dari alam barzah itu adalah adanya kiamat atau hari akhir. Setelah hari akhir, baru kemudian alam akhirat. Ada surga dan neraka. Itu alam akhirat. Nah, kita harus meyakini itu sebagai bukti kita beriman kepada Allah. Ujung-ujungnya apa? Kalau kita beriman kepada hari akhir, nantinya itu akan ada penghayatan dalam diri kita bahwa kehidupan itu tidak tanpa tanggung jawab. Kehidupan itu bertanggung jawab. Walaupun kita di dunia, pertanggungjawaban kita di dunia ada, itu pun nanti masih ada pertanggungjawaban lagi. Kapan? Di hari akhirat atau di hari akhir. Ya. Perlu kita pahami bersama hal sedemikian sehingga nanti wujud dalam kehidupan kita sehari-hari itu akan tercermin dalam perilaku kita sehari-hari. Jadi, tadi sudah saya sampaikan bahwa alam yang dilalui kita manusia itu ada alam kandungan, alam dunia, kemudian alam barzah dan alam akhirat. Batas antara alam akhirat dan alam
Barzah atau ini namanya hari akhir atau hari kiamat. Batas antara alam barzah sama alam dunia ada namanya kematian. Batas antara alam dunia dan alam kandungan ada namanya kelahiran. Sebenarnya masih ada satu alam lagi, itu sebelum alam kandungan namanya alam arwah, di mana manusia itu masih bersifat cahaya-cahaya. Ini nanti dapat kamu cari lagi, kamu pendalaman lagi, pengayaan lagi di sumber-sumber yang ada. Alam arwah, kemudian turun ke alam kandungan, alam dunia, lanjutkan lagi alam barzah, kemudian alam akhirat, ada 5. Sekarang yang kita mau bahas adalah batas antara alam dunia dan alam akhirat, kiamat. Kiamat sendiri dalam literasi Islam dibagi 2. Hari akhir menurut Al-Quran, ya. Ada kiamat sugro dan ada kiamat kubro. Apa itu kiamat sugro? Adalah batas kecil atau kerusakan kecil yang bersifat individual dan lokal. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamati faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin, setiap yang bernafas, setiap yang hidup, setiap yang berjiwa, dha'iqatil maut, akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum, wa innama dan sesungguhnya tuwaffawna, kami wafatkan, kami sempurnakan ujurakum, pahalamu sekalian, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Besok pada hari kiamat itu amaliyah kita, pahala kita disempurnakan. Disempurnakan dengan apa? Adanya balasan, adanya janji dan ancaman, itu nanti wujudnya setelah kiamat. Famang zuhziha anin nar, faman, maka barang siapa, zuhziha, yang dijauhkan, anin nari, dari api neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke jannahnya Allah, ke surganya Allah, faqad faz, faqad, maka sungguh ia faza, telah beruntung. Wamal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia illa mataul ghurur, kecuali kesenangan yang memperdayakan. Jadi wujud kesempurnaan amal ibadah pahala kita itu besok di hari kiamat, atau persisnya setelah hari kiamat itu adalah kita dibebaskan dari neraka dan dimasukkan ke surganya Allah. Kenapa? Karena dalam kehidupan kita, kehidupan dunia kita telah bisa mensiasati, tidak terperdaya oleh kehidupan dunia ini. Adalah untuk orang-orang yang akan beruntung. Jadi perlu diketahui bahwa secara sendiri-sendiri, secara pribadi, secara sendiri-sendiri, manusia ataupun alam benda di dunia ini mengalami namanya kiamat sugro. Kalau manusia kiamat sugronya ya mati. Kalau kiamat kubronya ya kerusakan seluruh alam semesta. Dan manusia mati itu nanti apa? Banyak hal di sana. Jadi setelah mati kan kita dikuburkan. Di kubur itu sudah ada fitnah kubur. Fitnah kubur itu
adanya dengan kedatangan dua malaikat, yaitu Munkar dan Nakir, menanyai siapa Tuhan kita, agama kita apa, nabi kita apa, imannya kita apa, kiblatnya kemana. Nah, setelah itu di kubur juga sudah ada siksa dan nikmat kubur, sudah ada. Loh, perumpamaannya bagaimana, Pak? Logisnya gimana wong ning kubur kok ono nikmat dan siksa? Contoh aja, kita tidur itu kalau kita mimpi buruk, bangun pasti kita sudah lelah dan bahkan ketakutan. Itu apalagi yang di alam kubur yang tidur panjang ya. Nah, itu pasti di sana mungkin ada mimpi dalam tidur kita sehari-hari, ya mimpi yang indah. Itu sebagai perumpamaan, sebagai contoh bahwa nanti di alam kubur itu juga ada kenikmatan dan juga ada siksa. Kita meyakini itu. Bahkan apalagi ditegaskan oleh Allah dalam banyak surat, banyak ayat. Nikmat kubur diperuntukkan bagi orang-orang yang amal ibadah, yang baik amal ibadahnya di dunia. Ini kiamat kubro. Jenis yang kedua kiamat. Itu kiamat kerusakan seluruh alam semesta secara serentak. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat. Idza ketika asamsu matahari kuwirat digulung. Matahari ini kok digulung? Ya, karena kejadian kiamat. Wa idzan nujumu kadarat dan bintang-bintang berjatuhan. Wa idzal jibalu suyirat dan gunung-gunung dihancurkan. Secara alam semesta rusak semua itu kalau kiamat kubro. Setelah kiamat kubro apa? Itu kiamat selesai, jadi awal dari akhirat. Di awal penyempurnaan amal itu di sana. Ini di dalam buku ini dijelaskan hari kiamat menurut ilmu pengetahuan, menurut geologi. Ini bisa kamu pahami. Silakan dipelajari. Teori fisika, banyak hal, banyak teori-teori yang mana semuanya itu bisa membuktikan sebagai bukti bahwa sunatullah yang bernama kiamat itu, hukum alam yang bernama kiamat itu pasti akan terjadi. Ini di nomor 3 ini ditunjukkan bukti indrawi terjadinya hari akhir. Secara indrawi kita bisa merasakan itu nanti. Kita bisa mengambil logika-logika, logis-logis, nalar-nalar kiamat itu akan terjadi dari kehidupan kita ini. Ya. Setelah secara logika rasional kita bisa membuktikan adanya kiamat. Nyatanya banyak benda itu tidak bisa bertahan 100 abad, tidak ada benda. Batu baterai ada voltasenya, ada wattnya. Nanti wattnya akan rusak. Walaupun belum dipakai, tapi wattnya belum hilang, voltasenya masih ada. Tetapi kalau fisiknya baterai itu sudah rusak, misalnya pecah atau berkarat, mungkin sudah nggak ada wattnya. Nah itu bukti bahwa semuanya akan menemui yang namanya kerusakan, menemui akhir itu. Itu namanya logika rasional. Nah, logika rasional ini bisa kita jadikan untuk pedoman kita, penghayatan kita akan dari akhir. Ada juga yang namanya logika logika atau dalil secara nakli, jadi dalil yang bersumber dari wahyu. Jadi Al-Quran banyak yang menjelaskan, yang membuktikan, yang menerangkan tentang adanya hari akhir. Nah, kalau hari Al-Quran sudah ada, secara nalar manusia ada, oh ya jelas.
Maka apalagi sudah ada dua bukti, ada dua dalil. Jadi, dalil itu bahasa kitanya bukti, bahasa manusia yang bahasanya Indonesianya agak mudahnya bukti lah. Dalil itu bisa bukti, bisa tanda. Itu ada dua dalil tentang kiamat. Dalil apa? Dalil nakli dan dalil akli. Dalil akli itu dalil logika rasional, secara rasional manusia. Dalil nakli itu logika wahyu. Jadi buktinya dari mana? Dari Al-Quran ataupun kabar-kabar dari hadis Nabi yang sahih, yang mutawatir. Itu bisa kita jadikan dasar untuk kita lebih memahami, meyakini secara lebih mendalam apa tentang hari, sehingga nanti wujudnya dalam kehidupan kita sehari-hari kita akan lebih beramal yang solih. Kenapa? Oh, yakin kan? Pribadinya itu yakin kalau ada hari akhir, jadi dia beramalnya lebih. Periode-periodenya banyak. Hari kiamat ini di beberapa referensi lain disebut nama-nama lain hari kiamat begitu. Ya. Yang pertama dalam buku ini disebutkan Yaumul Ba'as. Ba'as itu bangkit. Yaumul Ba'as berarti hari kebangkitan. Yang mana kiamat rusak kemudian akan bangkit. Bagaimana kita bisa memahami itu? Banyak. Contoh hutan. Hutan terbakar bersih, tinggal arang, tinggal hitam semuanya. Ketika turun hujan, pasti nanti akan hijau lagi. Kok dari mana? Di situ karena ada benih-benih tanaman yang lalu. Begitu juga manusia. Ketika manusia ada dikubur, ada semacam sejenis benihnya. Yang nanti itu akan pecah benih itu dengan panasnya kiamat. Setelah kiamat selesai, ada hujan dari langit, hujan rahmat itu. Kemudian manusia tumbuh dari biji-biji itu, dari yang sebelumnya. Insya Allah ya, dari biji-biji. Jadi manusia akan tumbuh. Tangannya dari mana? Dari biji itu. Kakinya dari mana? Dari biji itu. Perutnya dari mana? Dari biji itu. Seperti sebuah pohon, daun, akar, batangnya, rantingnya hanya dari sebuah biji. Manusia juga akan begitu nanti. Manusia akan tumbuh di Yaumul Ba'as itu. Akan bangkit. Seperti layaknya sebuah biji yang bangkit. Yang di situ ada batang pohonnya, ada daunnya, ada akarnya. Semuanya dari biji itu semua. Manusia juga begitu. Nanti ada tangannya, ada kepalanya. Ada kakinya, rambutnya, semuanya dari biji itu. Di dalam biji itu. Konon katanya di dalam tulang belakang manusia itu, di dalam tulang ekor, ada sebuah benih kecil yang di situ jadi rekaman hidup, semacam biji begitulah dari kalau tumbuhan. Kalau katanya ada seperti itu. Ini kami diyakini saja, tidak perlu kita cari secara persis itu. Tapi konon, bukan konon ya, tapi kita meyakini biji itu tumbuh, manusia itu bangkit, dibangkitkan itu sesuai amal ibadahnya di dunia. Nek wong ini kelakuannya kaya curut, ya nanti wajahnya curut. Kalau kelakuannya seperti ular di dunia ini, nanti di Yaumul Ba'as, hari kebangkitan, bangkitnya ya ular. Masya Allah, semua kita terbebas dari itu semua. Kalau orangnya solih, bagus, Allah mengampuni dosanya, nanti dibangkitkan itu seperti rupa-rupa manusia pemuda yang umur 25 tahun. Setelah manusia bangkit, kemudian manusia digiring ke padang mahsyar. Namanya Yaumul Hasyar.
Jadi hari mahsyar, jadi manusia semuanya berdiri, bangkit, berkumpul dalam kelompok masing-masing. Umatnya Nabi Muhammad kumpul sama Nabi Muhammad, ada benderanya, namanya Liwaul Hamdi. Tulisannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada juga benderanya Nabi Isa, benderanya Nabi Musa. Jadi setiap nabi punya, Nabi Ibrahim ada benderanya sendiri. Umatnya yang solih, yang beramal sesuai syariatnya nabi tersebut, yang bisa mendekat ke bendera itu. Semoga kita semua nanti bisa berkumpul di bawah bayang-bayang benderanya Rasulullah Muhammad SAW di yaumul hasyr. Ya itu Masya Allah. Kalau ada yang amalnya jelek, perilakunya nggak bagus, itu nanti mau berkumpul ke situ terdorong terus keluar. Jadi kayak manusia itu mau masuk dia disingkangi terus itu cara Jawanya ya. Nggak bisa masuk ke dalam naungan bendera itu nggak bisa. Ibarat masuk pakai tiket dia nggak bawa tiket, nggak ditolak itu sama. Kalau bapaknya solih, anaknya solih, cucunya solih, semuanya ditemukan dulu sebelum bertemu Nabi Muhammad. Ditemukan dulu, ini kakak, ini kakekmu, ini ayahmu, bertemu bertangis-tangisan bersalaman. Tapi jika bapaknya solih, anaknya amalnya nggak bagus, fasik misalnya, itu bapaknya itu nggak mengenali, sopo gue kok ngundang-undang aku pak, siapa kamu kok manggil-manggil saya pak, anak saya nggak berwajah tikus, anaknya nangis ngaku aku anakmu pak, ya anakmu, tapi nggak bisa, saya nggak mengenal kamu. Kalau yang sama-sama solihnya bapak anak cucu dari kejauhan sudah, itu Nurdin datang, wah, berpelukan, bersalaman, keluarga besar, sama-sama iman, ahli amal solih berkumpul. Nah, ayo kita menuju ke benderanya Rasulullah Muhammad SAW, Kaliwaul Hamdi. Wah, ke sana lari. Alhamdulillah kalau kita bisa bernaung di bawah benderanya Rasulullah Muhammad SAW nanti ketika di yaumil mahsyar di padang mahsyar. Nah, setelah yaumil mahsyar di sana akan menerima catatan masing-masing. Catatan apa? Catatan amal. Siapa yang mencatat? Rokib, atid. Ketika kehidupan di dunia itu catat. Pundak kanan, pundak kiri begitu. Nah, catatan rapot amal itu akan diterima masing-masing. Di surat Waqiah kamu boleh lihat itu. Ada yang ahlus simal, ada ahlul yamin. Ahlus simal itu orang-orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kiri. Ada juga yang ahlul yamin, menerima catatan amalnya dengan tangan kanan. Itu sudah menunjukkan isi rapotnya itu. Kalau dia menerima tangan kanan, berarti rapotnya insya Allah rapot baik. Nanti dia ahli surga. Kalau dia menerima catatan amal dengan tangan kiri, delalah nyawut gue tangan kiri kecekel-cekel. Kecekel lo tangan kiri. Wah, itu pertanda. Kalau catatan amalnya itu buruk dan dia ahli neraka. Setelah mau rapotnya masing-masing, setiap orang itu mau rapotnya ya. Kemudian mereka akan diperjalankan ke hisab amal, hitungan amal. Ono hitungannya lah, semacam ada penghitungan. Gue ini begini ini ada penghitungannya semua. Kemudian ke mizan, mizan itu timbangan, seleksi. Sudah mulai padang mahsyar ini sudah ada seleksi manusia yang nanti ahli surga atau neraka itu sudah ada. Lanjut yaumul hisab dan mizan, kemudian setelah ditimbang manusia itu diperjalankan
untuk menuju ke surga atau neraka itu diperjalankan dengan sirot, jembatan. Itu ada sebuah kisah itu jembatan titian rambut di belah tujuh. Jembatan itu sebesar rambut di belah tujuh. Ayo malah debelang. Di Konon katanya di situ berjalannya itu ya beberapa riwayat itu menunjukkan amalnya apik ya jalan di situ enak. Tetapi kalau amalnya buruk adalah satu langkah dua langkah terpeleset jatuh ke jurang neraka. Dosanya semakin banyak jatuh lagi ke jurang yang lebih dalam. Semakin banyak lagi jatuh lagi dalam. Semakin dalam dia jatuh. Walau dosanya banyak sekali tidak terampuni oleh Allah, dia akan jatuh terus ke dalam lubang apa itu jurang-jurang neraka itu sampai yang jurang paling dalam sana. Apa sebabnya yang di atas di jurang yang pertama DNN itu masih berat badan berat dosanya. Belundung menah itu di jurang yang berikutnya. Terus begitu. Ya, setelah sirot selesai, ada yang turun ke neraka, ada yang masuk sampai ke surga, itu namanya yaumul jaza, hari pembalasan amal. Ya, tentunya nak sing mau kebebanan dosa itu ora terampuni dosanya itu yang ngidai sirotol mustaqim itu jembatan sirotol mustaqim itu jatuh karena beban berat dosanya. Tetapi kalau yang diberi rahmat oleh Allah, amal ibadahnya baik, dapat rahmat dari Allah, dia bisa menyelesaikan jalan di jembatan Siratal Mustaqim sampai nanti sampai ke seberang. Di seolah-olah itu sini padang masar, ada ada seleksi penerimaan kitab, ada hisab, ada mizan, terakhir lewat Siratal Mustaqim ke nanti ke surga. Alhamdulillah. Jadi hari akhir itu setelah manusia yaumil jaza, hari pembalasan, itulah sudah hari akhirat, surga dan neraka. Semoga nanti kita semua bisa berkumpul di surga kelak. Allah tanya gitu, mana golongan SMA 1 Singorojo yang imamnya Pak Nurdin? Wah, langsung semuanya berkumpul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Walladzina dan orang-orang yu'minuna yang beriman bima terhadap apa-apa unzila yang telah diturunkan ilaika kepada kalian. Wa ma unzila min qablik dan apa-apa yang telah diturunkan sebelum kalian. Itu nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Wabil akhirati hum yuqinun. Dan orang-orang yang kepada hari akhirat itu mereka meyakini. Kalau kita meyakini kitab, apa yang telah turun kepada Nabi Muhammad atau nabi-nabi sebelumnya, pasti di sana ada kabar tentang adanya akhirat. Akhirat itu apa? Hari balasan. Prinsipnya ya seperti itu sebenarnya. Hari akhirat itu hasil kita di dunia itu ada balasan. Akhirat itu apa? Hakikatnya akhirat itu apa? Ya janji sama ancamannya Allah itu terbukti. Pembuktiannya di apa di hari akhirat. Di akhirat itu wujudnya surga dan neraka. Semoga apa yang saya sampaikan ini menambah pengetahuan. Lebih-lebih yang penting lagi adalah menambah keyakinan kita. Penting lagi meneh apa? Penghayatan kita kepada ajaran Allah tentang akhirat itu semakin mendalam sehingga akan terwujud dalam perilaku kita yang lebih soleh, lebih baik. Ya, itu kamu lihat hikmah beriman pada hari akhir itu. Ya. Ujung-ujungnya ya amal ibadah kita. Kamu itu belajar apapun, ilmu apapun, kalau nanti itu membawa
kalian untuk lebih soleh, lebih baik menurut Allah dan Rasulullah, sesuai dengan aturan Allah dan Rasulullah, kemudian manusia semuanya senang kepada kalian, itulah tujuan sebenar-benarnya mencari ilmu. Tambah ilmu ya tambah amal. Jadi tambah keilmuannya, tambah amal soleh. Itu silakan nanti dikerjakan ya tugasnya ini yang halaman 17, 18, 19. Tulis jawabannya dalam buku kalian masing-masing. Nanti untuk penilaian awal mungkin bisa kalian foto untuk dikirimkan ke Pak Nurdin. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah selalu merahmati kita dan selalu merahmati kita. Terus rahmat Allah terus langsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.